Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah sampai di akhir seri perencanaan dan perjalanan di bulan Januari ini. Dan secara pribadi saya berdoa dan saya berharap bahwa di tahun 2023 ini kita tidak menjadi orang yang pasif di dalam menjalani kehidupan. Justru kita menjadi aktif dalam membuat perencanaan, dalam memikirkan setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Tapi di sisi lain kita juga sadar, dan di sisi lain kita juga paham bahwa hidup kita ini bukan ada di tangan kita, tetapi ada di dalam tangan kedaulatan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga apapun boleh terjadi, badai apapun boleh kita alami, tetapi kita aman di tangan Tuhan. Nah, di minggu terakhir ini, saya akan menutup seri ini dengan firman Tuhan yang saya beri judul Perjalanan yang Sempurna Bersama Tuhan. Dan kita akan bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul pasal 27 sampai 28. Tentu kita tidak akan membaca dua pasal ini, nanti waktunya udah habis, saudara ya. Tapi kita akan membaca dari poin per poin. Dan sebelum saya masuk ke dalam poin-poinnya, saya ingin mau menanyakan dulu sama saudara. Apa sih yang ada di benak saudara? Atau apa yang ada di pikiran saudara, bayangan saudara, kalau membayangkan perjalanan yang sempurna? Perjalanan yang sempurna itu menurut saudara kayak apa sih? Coba saya mau dengar 1-2 pendapat dong. Lancar. Ada lagi? Menyenangkan. Ada lagi? Wah, perjalanannya sempurna. Apalagi bersama Tuhan. Lancar, sempurna, tanpa halangan. Ya, ini saya tunggu-tunggu jawabannya. Tanpa halangan. Kadangkala atau seringkali kita berpikir perjalanan yang sempurna bersama dengan Tuhan itu seperti jalan tol, bebas hambatan, lancar, tidak ada halangan, rintangan. Hidupnya lempeng-lempeng aja. Dari kecil rajin sekolah minggu, remaja ikut youth, sudah dewasa rajin ibadah umum. Wah, hidupnya lempeng-lempeng aja. Sampai besar bekerja, diberkati, sukses. Wah, mati masuk surga. Wah, itu rasanya bayangan kita perjalanan yang sempurna seperti itu. Tapi kalau kita punya pemahaman yang seperti itu, saudara, mungkin kita harus memperbaiki cara pandang kita. Kalau kita berpikir hidup bersama dengan Tuhan, menjalani perjalanan yang sempurna tanpa hambatan, kita mungkin punya cara pandang atau pengertian firman Tuhan yang keliru. Di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, perjalanan kita pasti sempurna, tetapi seringkali tidak seperti yang kita kira. Kita pasti akan menghadapi perjalanan yang sulit, menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi pada akhirnya kita akan melihat betapa indahnya perjalanan itu. Amin, saudara. Dan kita akan belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Minggu yang lalu suami saya sudah membahas bagaimana Rasul Paulus melewati badai. Dan minggu ini saya akan menyampaikan hal-hal yang lebih bersifat praktis. Sebenarnya apa perjalanan yang dilewati oleh Paulus menuju ke Roma, ke pusat dunia untuk memberitakan Injil. Tetapi Paulus melewati berbagai perjalanan yang tidak mudah. Dan kita juga mungkin akan menghadapi hal itu. Ada 3 hal kesulitan atau 3 hal situasi yang sulit yang dialami oleh Paulus dan yang mungkin kita juga alami. Mari kita bahas. Yang pertama mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 10 sampai 11, lalu ayat 14 sampai 15, 20 sampai 24 dan 33 sampai 36. Oke, saya ingin kita memiliki gambar yang utuh dari kisah ini. Saya akan membaca ayat yang pertama, lalu saudara membaca ayat yang berikutnya, dan kita bergantian sampai terakhir. Semuanya sudah dapat? Amin, saudara? Yuk, saya akan membaca ayat 10 ya.
Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu diladaikan dan tidak tahan menghadapi angin laut. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami keluar. Ayat 20, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berdaya dari mereka, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena dari malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai dirinya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasehati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah dan dapat sempurna, memecah-mecahkannya lalu menerima. Bersama-sama, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Amin. Dalam ayat yang kita sudah baca, Paulus menghadapi sebuah situasi yang sulit. Yang pertama, karena pengambilan keputusan yang salah. Saudara, di dalam setiap keputusan selalu ada resiko, selalu ada konsekuensi. Dan ini adalah kebenaran umum yang dialami semua orang, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kalau saudara lemparkan barang, pasti barang itu akan jatuh. Saudara, bukan karena saudara orang Kristen lalu barang itu akan terbang. Enggak, saudara. Itu namanya kebenaran umum. Ada konsekuensi dalam setiap tindakan. Kalau saudara ulet, rajin bekerja, menekuni keahlian saudara, saudara mau belajar, maka ada konsekuensinya bahwa saudara akan berhasil di bidang saudara. Dan itu terjadi bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara gak harus kenal Tuhan untuk bisa berhasil di bidang saudara. Kalau saudara mengambil keputusan untuk makan sehat, olahraga teratur, konsekuensinya adalah saudara punya tubuh yang sehat, yang bugar. Dalam setiap keputusan selalu ada konsekuensi. Begitu juga dengan keputusan yang salah. Kalau saudara naik motor, ngebut, tidak memperhatikan rambu-rambu, ada konsekuensi, saudara bisa mengalami kecelakaan. Kalau saudara mengambil keputusan untuk merokok, untuk minum minuman keras, makan tidak terkontrol, konsekuensinya adalah saudara juga bisa terkena penyakit. Saudara gak harus jadi orang yang gak percaya Tuhan untuk saudara sakit. Itu adalah sesuatu hal yang alami. Itu bukan berarti bahwa wah Tuhan murka karena kamu makan banyak. Bukan, ya itu murni karena kesalahan saudara. Saudara mengerti maksud saya? Nah, jadi ada konsekuensi dari setiap keputusan. Dan masalahnya adalah dalam kisah yang kita baca, keputusan yang diambil adalah keputusan yang salah.
Pada waktu itu Paulus memberikan nasihat untuk tidak berlayar, tetapi perwira itu mengambil keputusan yang salah untuk tetap berlayar, dan ternyata mereka harus menghadapi angin badai. Seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi halangan, kita menghadapi perjalanan yang tidak nyaman karena pengambilan keputusan yang salah. Baik itu keputusan yang saudara ambil sendiri, ataupun orang lain yang ambil, tapi itu berdampak buat hidup saudara. Dan keputusan yang salah bisa menjadi kesulitan, membawa kesulitan dalam perjalanan hidup kita. Lalu bagaimana kita harus berespon? Dari kisah ini kita melihat ada 2 respon yang membedakan. Nah sekarang, semua keputusan selalu ada konsekuensi, tidak membedakan orang percaya dan tidak percaya. Rasul Paulus, apakah karena dia orang yang percaya dia tidak kena badai? Dia tetap kena badai, dia tetap diombang-ambingkan. Tapi mari kita lihat, next, ada perbedaan respon antara orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Pada ayat 20 dan 33 kita lihat bahwa orang-orang yang ada di kapal itu, mereka mengalami putus harapan. Bahkan mereka tidak mau makan selama berhari-hari lamanya. Mereka apatis dalam hidup ini. Mereka menyalahkan diri mereka mungkin. Perwira itu mungkin menyalahkan dirinya. Aduh, kenapa aku gak dengerin Rasul Paulus ya? Aduh, kenapa aku salah ngambil keputusan? Dia frustrasi dengan hidupnya. Mungkin yang lain tidak mau makan karena menyalahkan keadaan, menyalahkan perwira. Gara-gara kamu sih, aku jadi ada di dalam badai. Gara-gara kamu salah ngambil keputusan, aku jadi punya keadaan yang seperti ini. Menyalahkan orang lain. Mending kita mati aja lah. Ngapain hidup seperti ini? Ngapain kita diombang-ambingkan angin badai berhari-hari gak jelas? Udah, kita lebih baik mati aja. Itu adalah respon dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bersikap fatalis seperti yang kita bahas beberapa minggu ini. Mereka putus pengharapan. Mereka pikir mereka sudah tidak ada jalan keluar karena keputusan perwira yang salah. Tetapi apa respon Rasul Paulus sebagai orang yang percaya? Di dalam ayat 22 sampai 24, 34 sampai 36, berkali-kali Rasul Paulus berkata, jangan takut, saudara-saudara, tabahkanlah hatimu. Jangan takut, sebab Allah bersama dengan kita. Lalu di dalam waktu Paulus melihat orang-orang tidak mau makan, dia justru menyuruh mereka makan. Rasul Paulus memecah-mecahkan roti, memberi mereka makan. Rasul Paulus tidak kehilangan pengharapan. Dia justru tetap bersemangat menjalani hidup. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-24 tadi di ayat 23 dan 24 dikatakan, Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di mana? Di sisiku. Kenapa orang percaya tidak kehilangan pengharapan di dalam menghadapi sebuah situasi yang tidak mengenakan? Karena kita tahu Allah beserta dengan kita. Minggu lalu suami saya berkata bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Bahkan dalam hal yang kecil sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Bahkan jika itu adalah sebuah keputusan yang salah, yang saudara pernah ambil, kalau saudara tahu saudara ada di tangan Tuhan, saudara minta ampun dan saudara kembali kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mempercayai akan hal ini, kalau saudara tidak percaya dalam penyertaan Tuhan di tengah badai, di tengah permasalahan, di tengah
masa depan kekekalan saudara. Ada konsekuensi dari setiap dosa. Tetapi yang saya mau kasih tahu adalah di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Kalau saudara percaya kepada Kristus, meskipun saudara menghadapi kesulitan karena keputusan yang salah, saudara akan tetap punya pengharapan. Seorang yang bernama Arthur Ashe, Arthur Ashe ini adalah seorang petenis asal Amerika Serikat. Dia pernah memenangkan berbagai kejuaraan, Amerika Open, Australia Open, Wimbledon, dan dia begitu terkenal. Suatu ketika di tahun 1979, tiba-tiba Arthur Ashe ini kena serangan jantung yang mengharuskan dia untuk operasi bypass. Dia menjalani 2 kali operasi, tapi bukannya mendapat kesembuhan. Ternyata Arthur Ashe ini mendapati bahwa dirinya terinfeksi HIV/AIDS karena transfusi darah yang dia terima. Kita bisa menyalahkan, wah ini gara-gara Arthur Ashe salah milih rumah sakit ini. Atau kita bisa menyalahkan dokter, ini apa nggak diperiksa apa transfusi darahnya. Kita bisa menyalahkan segala hal karena keputusan-keputusan yang salah. Arthur Ashe, dia bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan dokter, menyalahkan rumah sakit, dan dia bisa terpuruk. Tetapi perhatikan, pada saat dia diwawancarai oleh sebuah koran, dia bilang, I'll go forward. Dia adalah seorang Kristen. Dia berkata, selama ini aku tidak pernah mempertanyakan Tuhan pada saat aku memenangkan berbagai kejuaraan. Pada saat ini pun saya tidak akan mempertanyakan kepada Tuhan pada saat saya mengalami sakit ini, karena aku tahu hidupku di tangan Tuhan. I'll go forward. Aku akan tetap hidup, aku akan tetap berjuang, aku akan tetap maju. Dan di dalam masa sakitnya, dia memang gak bisa main tenis lagi, tapi dia menjadi penulis buku, dia aktivis apartheid, dia mendirikan yayasan sosial bagi anak-anak, bagi pengungsi-pengungsi. Dan justru di dalam sisa kehidupannya, dia tetap meninggal, saudara. Tapi di dalam sisa kehidupannya, dia mendedikasikan bagi kemanusiaan. Dia tidak putus asa, dia tidak apatis. Ya sudahlah, aku udah kena AIDS, aku udah kena HIV, ya udah aku tak di rumah aja, ini gara-gara itu, gara-gara ini. Dan hidup saudara gak akan tenang, tidak akan damai. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam posisi apapun, saudara akan tetap punya pengharapan. Amin, saudara. Ini yang pertama. Di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, mungkin kita akan mengambil keputusan yang salah, atau mungkin ada orang lain yang mengambil keputusan yang salah dan berdampak dalam hidup kita. Tapi kita tahu Tuhan gak pernah tinggalin. Yang kedua, apa yang dialami oleh Paulus? Kita baca lagi dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 18, 19, 38, 20, 23. Saya akan baca ayat yang pertama, lalu kita bergantian kembali seperti tadi. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ayat 38, saya langsung ke 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Ayat 20. Setelah beberapa hari dan angin badai dahsyat terus-menerus mengancam. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menamatkan diri. Kita baca terakhir ayat 23 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena tadi malam
Yang kedua, apa yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara? Di dalam perjalanannya, ternyata Paulus mengalami peristiwa kehilangan. Dalam perjalanannya di tengah badai itu, tadi kita sudah baca, mereka harus membuang muatan kapal ke laut. Lalu di dalam ayat 19 juga, bahkan mereka membuang alat-alat kapal. Padahal alat-alat kapal itu berarti adalah alat-alat yang buat keselamatan, buat keamanan mereka. Tetapi mereka buang. Bahkan di dalam ayat 38, mereka juga membuang gandum ke dalam laut. Paulus harus mengalami peristiwa kehilangan. Barang-barangnya yang dia miliki harus dibuang. Bahkan bahan makanan harus dibuang. Kapal akan rusak, akan hancur. Semua yang mereka miliki di kapal itu hilang. Dan kita kembali melihat next 2 respon orang yang ada di kapal. Orang yang tidak percaya, kembali mereka putus harapan, mereka apatis. Tetapi Paulus, dia tetap berharap, dia tetap bersemangat. Nah, pertanyaannya kenapa? Di ayat 23 saya akan bacakan. Kenapa Paulus meskipun dia mengalami kehilangan-kehilangan, dia tidak putus asa? Karena dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, Allah yang aku sembah, di mana aku adalah miliknya dan dia adalah milikku. Kenapa Paulus tidak putus asa dengan segala kehilangan-kehilangan yang dia miliki? Mungkin dia punya harta benda, mungkin dia punya barang-barang yang dia kasih, tapi harus dibuang, harus kehilangan. Tetapi Paulus tidak putus asa, karena ada satu hal yang dia miliki dan tidak akan pernah hilang, yaitu Allah sendiri. Ayat 23, Paulus memposisikan dirinya bahwa dia itu adalah miliknya Allah, miliknya Kristus. Dan Kristus adalah miliknya Paulus yang paling berharga. Paulus boleh kehilangan harta, Paulus boleh kehilangan barang-barang yang dia bawa, yang dia miliki. Tetapi Paulus tahu, dia tidak pernah kehilangan Allah. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kehilangan. Mungkin kehilangan barang, kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan kontrol terhadap anak kita mungkin, kehilangan reputasi, bahkan mungkin kita kehilangan orang yang kita sayang. Dan seringkali Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa kehilangan itu terjadi sebenarnya untuk mengetahui, supaya kita sadar hati kita itu ada di mana. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita bisa berkata bahwa oh, Tuhan adalah hartaku. Di dalam pujian kita bisa berkata, Engkau adalah satu-satunya yang kuingini, Tuhan. Tetapi pada saat anak kita hilang, mungkin anak kita sakit, mungkin anak kita kehilangan anak. Saya pernah bertemu dengan seorang yang kehilangan anak. Dia berkata, untuk apa aku hidup lagi? Anakku sudah mati. Berarti hatinya ada di anak. Di mana hartamu, di situ hatimu. Dan bagaimana kita bisa tahu hati kita? Jika harta di hati kita dihilangkan. Ada banyak orang yang pada saat kehilangan jabatan, kehilangan kontrol, mengalami yang namanya post power syndrome. Orang itu putus asa, harga dirinya merasa hilang, gak pernah ceria, suka menyendiri, mudah tersinggung. Kenapa? Karena disitulah hatinya berada. Hartanya adalah jabatannya, kepemimpinannya, kuasanya.
pada saat dia kehilangan semua itu, dia kehilangan hidupnya juga. Ada orang yang pada saat kehilangan uang, hatinya gak bisa lagi sukacita, gak bisa lagi bersemangat, mukanya gak bisa ceria dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena disitulah hati kita. Dan seringkali kita tidak pernah bisa seringkali kita nggak pernah bisa sadar bahwa yang ada di hati kita bukan Tuhan, sampai Tuhan menguji apa yang ada di hati kita. Salah satu yang di dalam Alkitab tuliskan adalah Abraham. Pada saat Abraham diuji, kehilangan anak yang dijanjikan, anak yang dikasihi, anak yang diharapkan. Kalau saudara baca Abraham pada saat disuruh Tuhan, Abraham, kasih anakmu, persembahkan ke Gunung Moria. Abraham tidak pernah bertanya-tanya, Abraham tidak pernah ragu. Besok pagi benar, dia langsung melakukannya. Kenapa? Karena bukan anaknya harta di dalam hatinya. Yang ada di hatinya adalah Tuhan. Dan kalau saudara baca kitab Roma, kitab Ibrani, di situ dikatakan Abraham tahu dan Abraham percaya bahwa Allah yang berkuasa itu sanggup menghidupkan anaknya. Allah yang berkuasa memberikan janji, tidak pernah melanggar janjinya. Bahkan kalaupun anak itu diambil, Abraham percaya Tuhan bisa hidupkan kembali. Pertanyaannya sekarang, apa yang ada di hati saudara dan saya? Dan kita seringkali nggak ngerti sampai hal itu diambil dari kita. Pada saat sesuatu hilang dalam hidup kita dan kita merasa terganggu, kita merasa tidak bisa sukacita lagi, kita merasa putus asa, bahkan mungkin kita apatis terhadap hidup ini, berarti itulah harta kita selama ini. Oleh karena itu Lukas 10 ayat 42, boleh satu orang membacakan dan berdiri. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Wah, yang tidak akan pernah diambil. Apa bagian yang terbaik itu, saudara? Tuhan. Kristus adalah bagian yang terbaik. Apapun boleh hilang dalam hidup saudara dan saya. Bahkan pasangan kita bisa meninggalkan kita. Anak kita bisa meninggalkan kita. Keluarga kita bisa meninggalkan kita. Sedih pastilah, itu adalah manusiawi. Tapi saudara dan saya tidak akan dikuasai kesedihan. Saudara dan saya tidak akan dikuasai, karena itu bukan harta kita. Harta kita adalah Kristus. Dan Kristus tidak akan pernah diambil dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini yang kedua. Di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa kehilangan. Tetapi sebenarnya itu untuk memurnikan hati kita. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Justru dengan Tuhan memurnikan hati kita, kita dihindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih parah. Pada saat hati kita terikat dengan harta, hati kita terikat dengan manusia, hati kita terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Itu yang kedua. Yang terakhir, apa yang menjadi situasi yang sulit di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan? Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6, kita akan baca kembali bergantian. Saya akan baca ayat pertama, saudara baca ayat berikutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak
karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun dia telah membunuh nyawa, dia tidak membiarkan hidup berlebihan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa dia akan dekat atau akan mati berat ketika itu. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa dari padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa dia seorang ibu. Amin. Hal yang ketiga, di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kita pasti akan mengalami situasi pada saat orang lain salah paham dengan kita, salah mengerti dengan kita. Pada kisah ini Paulus udah sampai udah terdampar ya. Mereka tidak ada yang mati dan mereka masuk ke dalam sebuah pulau yang namanya Malta. Waktu mereka bakar api unggun, tiba-tiba ada ular. Ular itu matuk, bukan tangan perwira, bukan tangan yang lain, tangannya Paulus. Dan ular beludak itu adalah ular yang berbisa. Mereka udah tahu ini pasti akan mati. Dan karena dia barusan selamat dari kecelakaan, saudara pernah lihat Final Destination nggak sih film itu kan? Itu kan kayak habis lepas dari satu, ternyata kena lagi. Wah, ini memang berarti ditakdirkan untuk mati kan gitu. Orang juga berpikir yang sama dengan Paulus. Ini udah selamat dari kecelakaan kapal, malah dipatok ular. Ini berarti ini orang yang terkutuk ini. Orang yang pembunuh. Wah, saudara, bahaya ya kita punya pemahaman seperti ini. Karena kita pikir orang Kristen itu adalah orang yang nggak pernah kecelakaan. Orang Kristen itu adalah orang yang nggak pernah sakit. Jadi kalau ada yang kecelakaan, Tuhan pasti tidak melindungi karena dia melakukan kesalahan, karena dia melakukan dosa. Wah, ini kita harus hati-hati. Next, dosa memang akan membawa kita ke dalam kesulitan. Seperti tadi poin yang pertama, keputusan salah, dosa itu pasti akan bawa ke konsekuensi. Tapi tidak setiap kesulitan adalah hasil dari dosa. Dosa pasti akan bawa kita kepada kesulitan, itu udah dijamin, itu udah pasti. Dosa apapun. Tetapi tidak setiap kesulitan adalah dosa. Contohnya adalah Ayub. Kita pikir orang yang baik pasti berhasil, pasti makmur. Enggak selalu. Ayub adalah orang yang menjaga kekudusannya. Ayub adalah orang yang memberi kepada orang lain. Dia gak pelit. Ayub dia orang yang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dia rajin bikin altar untuk menyembah Tuhan. Tapi pada akhirnya Ayub mengalami berbagai kesulitan. Apakah karena dosa? Enggak. Memang pada akhirnya Ayub berkata, aku lebih mengenal Engkau. Tapi bukan karena dosa. Nah, orang seringkali salah mengerti dan akhirnya cenderung menghakimi orang lain. Pekerjaan bermasalah, ini pasti karena gak rajin perpuluhan. Sakit, wah ini pasti karena dosa. Paulus, tidak. Dan apa respon Paulus pada saat dia disalah mengertikan? Dikatakan, Paulus mengibaskan ular itu. Dan apakah Paulus menjawab perkataan orang-orang itu? Tidak. Paulus diam. Paulus tidak berusaha meyakinkan orang bahwa kamu tuh salah paham, Tuhan itu bersama aku. Buktinya tak kemarin itu kan aku loh yang ngasih keputusan, aku loh yang ngenasehati orang-orang yang ada di kapal, aku loh yang jadi hamba Tuhan. Paulus tidak membela dirinya. Paulus tidak nulis di WhatsApp, tidak nulis di status, di Facebook kepada orang-orang yang salah mengerti. Paulus diam aja. Dia mengibaskan ular itu, dia mengibaskan komentar-komentar negatif dari orang lain. Dia gak mau kasih masuk perkataan-perkataan orang ke dalam dirinya. Pada saat orang salah mengerti kepada saudara, dan saudara benar ya,
Kalau saudara tidak benar, kita masuk ke poin yang pertama, kita minta ampun kepada Tuhan. Pada saat kita benar dan orang lain salah paham kepada kita, saudara nggak perlu bela diri saudara. Saudara nggak perlu meresponi, bereaktif kepada orang-orang itu, karena nggak penting. Dan orang itu juga nggak akan peduli dengan saudara. Makanya pada saat Paulus dia tidak mati, apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, wah, ini adalah seorang dewa. Saudara lihat bagaimana cepatnya manusia berubah. Kalau saudara mendasarkan hidup saudara sama perkataan orang, saudara akan terombang-ambing. Orang lain baik sama saudara, oh saudara senang. Waktu orang lain mungkin ngatain yang negatif sama saudara, orang itu kok gitu tuh sama saya, lalu saudara terpuruk. Nggak perlu. Manusia memang berubah-ubah. Manusia memang tidak pernah, dalam tanda kutip, bisa diharapkan. Oleh karena itu bagaimana kita berespon? Next. Respon kita tidak boleh tergantung dari sikap perkataan orang lain, tetapi dari apa kata firman Tuhan. Kalau orang lain salah mengerti, ya sudah. Tapi kita tetap mengasihi, kita tetap mengampuni. Apa yang Alkitab katakan, itulah yang kita responi. Kalau kita hanya berespon terhadap sikap dan perkataan orang lain, percayalah saudara akan lelah sendiri. Saudara akan capek sendiri. Pada waktu Yesus melayani di dunia selama 3,5 tahun, dia diagung-agungkan. Yesus masuk ke Yerusalem. Oh, semua berkata, Hosana, ini adalah Raja yang datang daripada tempat yang maha tinggi. Hosana bagi anak Daud. Tapi dalam waktu 24 jam, apa yang terjadi? Orang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Apakah Tuhan Yesus membela dirinya? Yesaya berkata, dia seperti anak domba yang masuk ke tempat pembantaian, mulutnya tertutup. Dia gak butuh pembelaan dari manusia, dia gak butuh pengakuan dari manusia. Kalau kita berespon terhadap segala sesuatu yang orang katakan, saudara justru akan tenggelam. Justru saudara akan menjadi lelah. Saudara akan bingung. Saudara akan berusaha membela diri saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kita tidak butuh pengakuan dari orang lain. Apa kata firman, itu yang kita respon. Jadi di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, saya bisa pastikan kita pasti akan menghadapi situasi di mana mungkin ada pengambilan keputusan yang salah dari diri kita atau orang lain. Kita pasti akan mengalami kehilangan dalam bentuk apapun. Kita pasti akan disalah mengertikan orang. Tapi itu belum akhir dari perjalanan. Next, kita masuk ke dalam akhir dari perjalanan Paulus. Pasal 28 ayat 7 sampai 10, ayat 16 dan 33-1. Seperti biasa kita akan baca bergantian demikian firman Tuhan. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami berdoa, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ayat 16, setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun di rumah yang disewanya sendiri. Dia menerima semua orang yang datang kepadanya bersama-sama. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Apa
tujuan dari setiap perjalanan kesulitan yang dialami oleh Paulus. Tujuannya adalah agar rencana dan pekerjaan Tuhan terjadi. Pada saat Paulus menghadapi keputusan yang salah, kapalnya diombang-ambing, Paulus menghadapi kehilangan-kehilangan, lalu dia menghadapi lagi disalah mengertikan orang. Ternyata setelah melewati perjalanan yang sukar itu, ada orang yang dia harus layani, ada orang yang dia harus melalui Paulus Tuhan sembuhkan. Bahkan orang-orang di Pulau Malta, mereka datang mendengar Injil. Dan singkat cerita, Paulus bisa tiba di Roma. Bahkan dia diberikan rumah, dan di mana dia bisa memberitakan Injil tanpa rintangan apa-apa. Dan kalau saudara kembali membaca sejarah gereja, meskipun Paulus memang dipenggal oleh Kaisar Nero, tetapi Roma akhirnya menjadi pusat kekristenan dunia yang pertama. Di dalam setiap perjalanan yang dilewati Paulus tidak mudah, sulit. Tetapi pada saat dia mengakhiri perjalanannya, ternyata rencana dan pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dan pada saat sampai di tujuan itu, saya bisa bayangin Paulus pergi, ini maksud Tuhan. Saya harus melewati itu supaya saya sampai di Pulau Malta, supaya bisa nyembuhin anaknya gubernur, supaya saya bisa memberitakan Injil. Setelah itu bahkan dia katakan, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Semua barang yang hilang di kapal kembali diberikan oleh orang-orang di Malta. Paulus bisa pergi ke Roma, bahkan dikasih rumah untuk memberitakan Injil di pusat dunia pada saat itu. Tujuannya apa? Supaya rencana dan pekerjaan Tuhan terjadi. Dan disitulah Paulus bisa berkata, perjalanan yang sempurna bersama Tuhan. Perjalanan yang sempurna bukan tanpa halangan. Saudara pasti akan menghadapi halangan. Kita pasti akan menghadapi kesulitan. Tetapi tujuan dari semua itu adalah supaya rencana dan pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan pada saat kita sampai di titik itu, kita bisa berkata, ternyata ini maksud Tuhan. Maka dari itu Ayub yang terakhir, next. Ayub, dia menghadapi kesulitan, dia menghadapi berbagai peristiwa kehilangan, dia menghadapi orang-orang yang salah mengerti dalam hidupnya. Tapi pada sampai di tujuan, dia melihat Tuhan dan dia berkata, Tuhan, aku sekarang tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara ada di tangan siapa saat ini? Apakah saudara ada di tanganmu sendiri? Saudara menjadi orang libertarianis seperti yang saya sudah jelaskan. Hidup saudara semuanya bergantung pada saudara. Saudara akan sampai di satu titik, saudara akan lelah, saudara akan gagal. Tapi kalau saudara tahu hidup saudara ada di tangan Tuhan, sebagai kata-kata terakhir, next. Perjalanan bersama Tuhan tidak selalu nyaman, tetapi akan selalu aman dan sempurna. Amin, saudara. Perjalanan bersama Tuhan tidak selalu nyaman. Kita akan melewati perjalanan yang sukar, tapi bersama dengan Tuhan kita selalu aman dan akan sempurna, karena rencana Tuhan tidak akan pernah ada yang gagal dalam hidup saudara dan saya. Amin.